Teman-teman sekalian, inilah buku The Deep oleh Seth Godin. The Deep oleh Seth Godin ya. Buku ini sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Tulisannya pendek, mungkin butuh waktu 3 jam sampai 4 jam lah untuk baca habis ini. Buku ini simple, seperti juga buku-bukunya Seth Godin yang lain. Very simplistic, tapi tajam, dan menurut saya cukup dalam. Itu aja ya. Nah, saya akan cerita 3 hal saja dari buku ini. 3 isu penting menurut saya. Isu pertama, ya seperti yang dia bilang, bahwa orang sukses itu bukannya yang bertahan terus-terusan. Kalau Anda ingat konsepnya The Grit ya, GRIT ya, jadi bertahan, perseverance terus-menerus. Dia bilang salah, justru orang hebat itu quitter, sering berhenti, sering menolak, sering tidak melakukan sesuatu. Bukannya orang yang selalu mengerjakan dengan tanpa menjadi orang yang ini dia bilang judul pertama, I like giving up. Saya suka menyerah, dia bilang gitu ya. Cuma dia bilang kamu harus tahu mana yang kamu menyerah, mana yang tidak gitu. Apa yang membuat kamu menyerah? Nah, ini betul dia bilang ya. Quit the wrong stuff. Stick with the right stuff. Have the guts to do one or the other. Jadi kamu harus menjadi pemilih. Quitter itu bagus. Kamu harus sering-sering menyerah, tidak melakukan itu ya. Berhenti, dia bilang begitu. Jadi dia ini sangat menyarankan kita untuk banyak-banyak tidak melakukan sesuatu ya. Jadi selalu berhenti aja ya. Lalu menyerah dan mengalah dan tidak melakukannya. Jadi quit. Lebih banyak yang Anda quit lebih baik. Nah, saya ini refleksi ya. Saya juga merasa iya. Saya tidak baca buku berita, tidak baca majalah berita ya. Tempo, Gatra, suka baca sedikit-sedikit, tapi saya bukan orang yang suka mendalami itu. Itu saya quitter di sana. Saya tidak membaca fiction. Jadi majalah buku ini, Anda lihat saya sudah review buku sebanyak berapa? 125 ya. Tapi tidak ada yang fiction ya. Saya baca fiction, saya baca buku itu mungkin udah ratusan ya. Mungkin ribuan ya. Tetapi kalau Anda tanya berapa yang fiction itu yang cerita fiksi, kemungkinan cuma Harry Potter series. Harry Potter itu saya nonton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pertama baca dulu nomor 3 ya, baru nomor 1, nomor 2, ya gitulah. Jadi quitter. Quitter itu artinya kamu harus berhenti melakukan sesuatu. Jangan terlalu banyak melakukan banyak hal. Tahu kapan berhenti melakukannya. Itu ide yang nomor 1. Nah, ide yang nomor 2 lebih mengerikan ya. Ide yang nomor 2 dia bilang kamu harus menjadi the best in the world. If you are not going to get to number 1, you might as well quit now. Jadi Anda harus jadi yang terbaik di dunia. Dia bilang terbaik ini bukan berarti betul-betul terbaik segala macam. Saya kasih contoh aja. Bukan berarti Pak Tanadi itu adalah trainer terbaik di seluruh dunia, enggak. Tapi Pak Tanadi trainer terbaik untuk target market saya yang merasa bahwa mendengarkan Pak Tanadi seminar, that is the best thing in life. Review buku, Pak Tanadi terbaik di dunia, enggak. Ada ratusan reviewer buku yang banyak ya. Tetapi review buku yang berguna buat kacamata pendengar saya, Pak Tanadi adalah yang terbaik di dunia. Wah, ini tentu agak sombong nih. Cuma itulah ceritanya dari The Deep ini. Dia bilang, kamu harus jadi yang terhebat, terbaik di dunia. Nggak bisa kamu jadi tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung itu nggak baik. Ya. Ya. Yang ketiga ini saya mau nunjukin sesuatu tulisan yang lucu. Jadi dia bilang bahwa, entah di mana ya. Dia bilang bahwa average itu is for loser. Ya, average itu buat orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang tidak akan berhasil ya, orang-orang yang gagal. Jadi nggak bisa kamu bilang, kamu juga sudah tekuk padahal ya. Average is for losers. Jadi rata-rata itu buat pecundang. Aku jadi sales rata-rata sama dengan orang lain, tidak ada gunanya. You are not going to shine. Kamu tidak akan berkibar.
Saya penjual tuku roti, dan tuku roti itu sama dengan tuku roti yang lain. Rata-rata ya penjualan saya sama dengan penjual roti lain. Salah! Kalau bisa jadi penjual toko roti terhebat di dunia, rotiku yang tipe ini paling enak saat dunia, paling mahal tapi paling mau orang dengarkan. Saya punya coffee shop yang rata-rata kalau orang lain satu hari jualan 50 cup, saya juga 50-60 cup. Tidak ada gunanya. Kalau kamu punya coffee shop, ya coffee shop terhebat di dunia yang penjualannya 500 cup atau 1000 cup sehari gitu. Ya. You have to be the best in the world, in the eye of your customer. Kamu harus jadi yang terhebat di dunia. Kalau enggak, kamu enggak akan menjadi hebat. You are not going to cut it. Kamu enggak akan menjadi hebat gitu. Nah, itu esensi yang nomor 2. Sekarang esensi yang nomor 3. Saya mencoba mencari sederhana aja tetapi masuk buat Anda. Dan yang ketiga, dedip. Dia bilang semua orang hebat di dunia ini, saya ulangi, semua orang hebat di dunia ini selalu menjalani dedip. Dedip ini apa sih? Ini perjalanannya pertama kali enak. Tahu-tahu, wah susah ya. Waduh, udah enak ya. Musuh banyak ya. Wah, ini berat ya. Ini gimana ya? Di sini setengah mati. Satu saat baru Anda akan berkembang menjadi hebat. Dia bilang bahwa melewati dunia ini, ya, kita harus berkembang. Tetapi kita akan melewati batas yang sangat tidak enak. Kita akan masuk dalam dedip. Semua orang sukses akan masuk ke dalam dedip. Ya. Nah, kalau tidak, kita tidak akan tumbuh gitu. Nah, dia bilang bahwa banyak sekali contoh, dia bilang bahwa kamu itu tidak boleh berhenti ketika kamu sudah mencapai titik dedip, menjadi turun bawah ya. Tapi kamu sebetulnya 7 reasons you might fail to become the best in the world. 7 alasan kamu akan gagal. Yang pertama, kamu nggak punya waktu. Yang kedua, kamu nggak punya cukup uang dan sumber daya untuk melakukannya. Yang ketiga, kamu takut, terus kamu berhenti, bulu kuduk saya ikut berdiri. Yang nomor 4, kamu tidak serius benar untuk mengejar menjadi terbaik di dunia dan hebat dan menjadi orang yang terhebat di dunia. Ya. Yang kelima, kamu kehilangan antusiasme. Kemudian bilang, ya udahlah, nggak usah nyoba yang aneh-aneh lah. Ini aja, cukup hidup seperti biasa aja. Ya. Yang keenam, kamu kehilangan fokus karena kamu melihat kehidupan jangka pendek dan tidak mengejar mimpi menjadi yang terbaik di dunia untuk jangka panjang. Dan yang ketujuh, kamu memilih yang salah untuk menjadi yang terbaik di dunia. Ya, kamu memilih sesuatu yang salah. Ya. Nah, itu yang problem. Ya. Nah, teman-teman, dedip. Ya. Ini cuma bilang, saya ulang lagi, yang pertama, kamu harus tahu kapan berhenti dan kapan menghentikan pekerjaan yang tidak penting. Ya, pekerjaan yang tidak perlu buat Anda, pekerjaan yang tidak memberikan sesuatu yang bagus di jangka panjang. Yang kedua, dia bilang, kamu harus menjadi yang terbaik di dunia, di kacamata pelangganmu, apapun sudutnya itu. Tetapi kalau tidak, kamu tidak akan hebat. Yang ketiga, setiap orang hebat ketika mau mencapai mimpinya, selalu mengalami dedip. Jadi masuk turun dulu, wah tidak kuat, capek, lelah, mau mengalah, mau semaput, ya. Terus itu jalan lagi ya. Nah, tentu problem yang tidak sampai terbacakan di buku ini adalah kalau saya suka hal ini, tapi ternyata saya tidak mampu menjadi yang terbaik, gimana? Ya, atau saya mau menjadi yang terbaik, tetapi pilihan saya salah, gimana? Nah, perlu sebuah kearifan untuk memilih apa yang menurut Anda paling cocok buat Anda, supaya Anda mampu menjadi yang terbaik di dunia. Gak usah terlalu aneh-aneh, tetapi menjadi yang terbaik di salah satu lini saja yang menurut Anda bisa menjadi yang terhebat di dunia ini. Ya. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda. The Deep by Seth Godin.